wabarakatuh. Apa kabar? Miss harap kalian sehat semua ya. Nah, kali ini kita balik lagi ke video pembelajaran IPS. Yang akan kita bahas yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Nah, untuk penjelasan lebih rinci, yuk kita tonton video ini. Sebelum kalian tonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Biasanya dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, potensi atau kemampuan alam yang dihasilkan oleh Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam, yang kedua ada potensi kemaritiman. Dalam potensi sumber daya alam membahas tentang potensi hutan dan potensi barang tambang. Nah, sumber daya yang dihasilkan pada potensi hutan yaitu kayu meranti, kayu jati, rotan, kayu cendana, dan kayu akasia. Sedangkan potensi barang tambang menghasilkan minyak, gas bumi, bauksit, pasir, dan emas. Nah, kalau untuk potensi kemaritiman yang dihasilkan yaitu perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, mutiara, garam, pariwisata, transportasi, dan rumput laut. Pertama, kita akan membahas potensi sumber daya alam. Yuk, kita bahas. Kalian mempelajari potensi sumber daya alam, kalian harus tahu dulu nih pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dari alam yang digunakan atau dipakai untuk kepentingan hidupnya. Contohnya adalah air, tanah, udara, batuan, hasil hutan, dan bahan tambang. Seperti yang sudah kita bahas tadi di awal video, potensi sumber daya alam kan dibagi menjadi dua, yaitu potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya bahan tambang. Nah, kita akan membahas tentang potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Wah, hampir setengah dari wilayah Indonesia itu adalah hutan ya ternyata. Itu banyak sekali memberikan manfaat bagi kita. Apa aja sih manfaat dari hutan? Yang pertama yaitu menyimpan air. Yang kedua tempat tinggal flora dan fauna. Yang ketiga menghasilkan oksigen. Yang keempat sumber penghasilan bagi masyarakat. Yang kelima mencegah erosi. Wah, banyak sekali kan manfaat hutan. Nah, dari sekarang kita harus atau kita wajib melestarikan kelestarian hutan ya. Jangan sampai hutan kita habis karena keserakahan manusia. Yuk kita lestarikan hutan bersama. Kita akan membahas potensi sumber daya tambang atau hasil-hasil barang tambang. Barang tambang yang pertama yaitu minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Di situ kita memberikan tabel penyebaran hasil minyak bumi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada di Pulau Sumatera, yaitu di daerah Parela, Laksemawe, Nanggroe Aceh Darussalam, Sungai Pakning dan Dumai di Riau, Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim di Sumatera Selatan. Selanjutnya, minyak bumi juga dihasilkan di Pulau Jawa, yaitu di daerah Jatibarang, Majalengka, Jawa Barat, Wonokromo, Delta, Jawa Timur, Cepu, Cilacap, Jawa Tengah. Nah, yang ketiga ada di daerah Pulau Kalimantan, yaitu Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Ada juga di daerah Rantau, Tanjung Daamuntai di Kalimantan Selatan. Selain itu, minyak bumi juga dihasilkan di Pulau Maluku, yaitu di daerah Pulau Seram dan Tenggara. Dan yang terakhir, minyak bumi itu juga dihasilkan di Pulau Papua, daerah Kelamono, Sorong, dan Babo. Nah, ini adalah contoh dari penambangan minyak bumi yang ada di Indonesia.
Tambang yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusun batu bara yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Coba deh kalian perhatiin gambar di samping. Nah, itu merupakan contoh dari batu bara. Nah, kalau ini adalah contoh dari penambangan batu bara. Selanjutnya yaitu bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Persebaran bauksit di Indonesia yaitu berada di Kepulauan Riau, daerah Pulau Bintan, dan di Kalimantan Barat, daerah Singkawang. Selanjutnya yaitu barang tambang pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak di Lampung, Pegunungan Verbeek di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Tambang selanjutnya yaitu emas. Emas pada umumnya digunakan untuk perhiasan. Produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Persebaran emas di beberapa wilayah di Indonesia meliputi Papua di daerah Freeport Timika, Kalimantan Barat di daerah Sambas, Nanggro Aceh Darussalam di daerah Meulaboh, Sulawesi Utara di daerah Balang Manggendo Minahasa, Riau di daerah Logos, dan Bengkulu di daerah Rajang Lebong. Nah, kalau ini adalah contoh dari penambangan emas di Indonesia, yaitu oleh PT Freeport di Papua. Yang kedua yaitu potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari luas seluruh wilayah Indonesia, sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Luas banget kan laut yang ada di Indonesia? Di Indonesia juga sangat kaya potensi hasil lautnya. Di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora dan 350 spesies fauna serta 110.000 mikroba. Potensi kemaritiman Indonesia yang pertama menghasilkan perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Potensi yang kedua yaitu hutan mangrove. Kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut dan penyebarannya tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera. Beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, lalu ada juga di sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Potensi kemaritiman yang selanjutnya yaitu adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kesimpulan dari video ini yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi kemaritiman di Indonesia. Potensi sumber daya alam meliputi potensi sumber daya hutan dan potensi barang tambang. Itu aja penjelasan kali ini. Gimana nih? Setelah kalian menonton video ini jadi tahu kan potensi-potensi sumber daya alam apa aja sih yang ada di Indonesia? Ternyata Indonesia kaya sekali sumber daya alam ya. Dan
penjelasan dari Miss. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dengan mudah pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.